Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana kabarnya semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, hari ini gua berangkat kantor seperti jam-jam biasanya ya. Sekarang jam 11 kurang. Nah, tapi tadi ada agak sedikit ini gua telat sebenarnya. Gara-garanya jadi gua di kantor itu ada bayar parkir langganan nih. Bayar parkir langganan per bulan melalui bayarnya tuh nggak langsung ke pihak parkir mall. Jadi gua bayarnya ke bagian general affair kantor gua. Ntar dia ngurus semuanya lah, pokoknya bayar di poolnya tuh di dia. Nah biasanya tuh bayar tuh per tanggal 28 paling telat, cuman kemarin gua lupa karena biasanya dia nagihnya itu di ada aplikasi buat chat gitu di kantor, jadi mirip kayak WhatsApp gitu, namanya Lark. Nah gua tuh jarang banget buka Lark, dan Lark gua tuh kadang notifnya nggak kelihatan karena udah ketimpa-timpa sama notifikasi aplikasi yang lain gitu kan. Nah tadi pagi tuh gue keinget, terus gue ngecek nih udah ditagih nggak ya sama orang GA. Gue cek ternyata ditagih dari tanggal 28 kemarin. Gue lupa tadi, langsung gue bayar. Terus gue kabarin, sorry mas telat nih bayarnya, gue lupa, jarang buka Lark soalnya kan. Nah, terus gue scroll tuh, karena biasanya kalau di Lark tuh yang paling rame itu grup yang isinya orang satu kantor. Gue males tuh bacanya tuh kalau yang kayak gitu, karena satu kantornya nggak cuma kantor gua, tapi kantor yang di Fatmawati juga. Itu ada 100 orang lebih lah, bayangin aja 100 orang lebih ngobrol kayak apaan ramenya. Nah udah gitu abis gua bayar tuh, gua nge-scroll gua ngeliat di grup futsal kantor gua kok ada chat lumayan banyak. Terus gua cek, ternyata gua nggak ngeh guys. Jadi dari tanggal 27 kemarin teman gue ada yang ngabarin, yang kreatif director gue yang bidang e-sport tuh ngabarin ternyata EVOS Legend ngajakin main futsal hari ini. Untung gue baca tadi jam 7, dan nama gue udah dimasukin sama teman gue di situ, karena biasanya gue kalau futsal ya gue usahain pasti ikut gitu. Nah langsung lah gue, waduh futsal hari ini jam 7. Untung aja gue masih di rumah kan, gue bacanya nggak ada di kantor. Jadi ya udah tadi gue langsung buru-buru nyiapin baju, dan langsung kayak kemarin nih gue sepatu futsal langsung gue pakai karena gue malas bawa 2 sepatu. Jadi gue buru-buru sembari nunggu bekal gue disiapin sama istri gue. Nah untungnya itu adalah gue bacanya pas masih di rumah. Kalau di kantor mager juga, gue harus gojekin baju atau harus balik dulu gitu. Nah cuman di futsal kali ini biasanya tuh kalau kita futsal itu nyocokin sama jadwal temen gue yang jadwal temen gue yang off gitu. Jadi bisa pada ikut kan, jadi rame gitu futsal. Nah kali ini kan karena yang ngajak EVOS Legend, jadi ya kita ngikutin jadwal mereka. Jadi hari ini temen gue tuh nggak ikut, musuh bebuyutan gue kalau futsal. Nggak cuma futsal doang sih, kalau di jalanan juga musuh bebuyutan gue itu. Jadi hari ini pulangnya on time, gue balik on time langsung ke tempat futsal gitu. Nah harusnya rame sih ya, karena kebetulan mereka nih lagi libur guys. Jadi kemarin habis turnamen yang Piala Presiden, dan MPL kan lagi libur karena ada Piala Presiden ya kan. Nah mereka lagi libur. Biasanya gue taunya mereka lagi libur apa, jadi
Kayak beberapa player tuh ada satu yang streaming buat ngisi waktu libur sambil cari uang jajan. Ada yang main gitu. Jadi mereka main game lain juga gitu buat. Karena gini ya, lu tiap hari main Mobile Legend terus, nggak mungkin lu pas libur main Mobile Legend, pasti bosen. Sama kayak ibaratnya gini nih, kayak orang motoran ya, lu pembalap Valentino Rossi deh, di sirkuit itu kan dia bawa motor gaspol, tapi kalau kesehariannya nggak mungkin juga dia bergaspol, pasti lebih ke arah nyetirnya nyantai gitu. Karena apa? Lu udah bosen lu tiap hari main Mobile Legend, dan itu bener-bener wajib lagi. Lu nggak bisa, kalau kita kan main ya udah, gue lagi pengen main lagi nggak pengen ya udah. Kalau mereka enggak, mereka ada hari ini harus latihan jam sekian sampai jam sekian ya kan. Bosen guys, makanya mereka kadang kalau lagi libur nggak main tuh ada yang main game lain, ada yang kalau yang emang suka banget Mobile Legend ya mereka streaming gitu sambil cari tambahan lah. Karena dari streaming itu, apalagi kalau lu nama lu ada di tim gede, pasti yang nonton rame tuh. Tapi gue seneng sih dengan adanya kayak futsal gini, jadi makin mempererat lah kedekatan antara player sama staff gitu. Karena nggak semua player itu bisa diajak bercanda kayak deket gitu. Kalau gue paling gue bercanda tuh sering ngobrolnya sama, kalau lo tahu, Hijume tuh. Karena emang orangnya apa ya, aduh gue lupa lagi istilahnya ya, orangnya ramah lah, sering ngajak bercanda gitu. Kalau sama yang lain gue belum terlalu deket. Nah tapi dengan adanya kayak gini, walaupun mereka kadang nggak semuanya ikut ya, karena ada beberapa yang nggak, motorik olahraganya kurang mungkin, jadi nggak ikut gitu kalau futsal gitu. Yang udah pasti ikut sih kalau futsal gini biasanya Brands tuh paling seneng. Brands kalau dulu tuh ada Saikots, terus Hijume itu yang paling rajin, sama manajernya tuh Mas Haji tuh, itu yang paling hobi futsal. Kalau sisanya apalagi tim EVOS Legends yang sekarang kayaknya gue nggak tahu sih, kurang sih kayaknya gitu. Ya karena lu butuh gitu kedekatan, apalagi kayak gua sama teman-teman gua yang sering bersinggungan sama mereka kan, berhubungan sama mereka kayak Media Day kan, kita butuh mereka gitu. Ya kita harus mendekatkan diri supaya ntar pas Media Day di lapangan itu enak gitu. Kayak ya nggak cuma itu lah, pokoknya dunia perkantoran gitu. Kayak lu sering bersinggungan sama siapa, ya lu harus mendekatkan diri, lu harus bikin lu senyaman mungkin sama dia supaya pekerjaan lu tuh lebih terasa ringan gitu. Karena kalau lu kerja sama teman nggak nyaman, pasti kerjaan lu rasanya berat. Tapi kalau kayak lu kerja nih, lu bareng sama temen lu, deket, bercanda, lu udah bukan sekedar cuman teman kerja doang, lu udah kayak teman di luar kerja, itu lebih enak. Karena apa? Kayak misalnya lu lagi kesusahan, butuh bantuan, lu minta tolong, nggak canggung. Dia butuh bantuan, lu mau nawarin pertolongan juga nggak ragu-ragu gitu. Tapi kalau lu nggak deket, lu mau minta tolong kan nggak enak. Dia sebaliknya juga, dia mau minta tolong ke lu juga nggak enak. Dan kayak apa ya, beban kerja tuh kan kadang kayak ada yang butuh, gue butuh curhat nih, ini kerjaan gue gini-gini. Nah kadang kayak gitu kalau lu nggak deket, gimana lu mau ngobrol ya kan. Gue sampai kalau sama Hijume itu tiap dia ketemu gue, gara-gara waktu itu gue pernah syuting dan gue jadi talent bareng sama dia tuh. Kalau lu pada tahu yang di Instagram ada yang video Pop Mie gue sama Hijume. Nah semenjak itu tuh dia tiap ketemu gue nyapa, bang syuting Pop Mie lagi nggak, selalu gitu. Dan gue ya membranding dia tuh, kalau EP apa konsep-konsep buat Pop Mie gue lebih make ke arah dia gitu. Jadi kalau waktu gue yang megang konsep, secara nggak langsung kan gue juga tuh yang nentuin talentnya mau pakai siapa. Nah gue tuh udah mengarahkan tuh, kayak si A buat brand ini, si B buat brand ini. Jadi untuk brand itu akan selalu apa ya, jadi orang kalau ngeliat wah si Hijume, wah Pop Mie gitu, tujuannya gitu. Tambah lagi supaya siapa tahu kan
brandnya tertarik, wah ini emang cocok nih sama brand gua pribadinya, siapa tahu dia di endorse, ya kan rezekinya dia gitu. Oke nih guys, nih macetnya emang nih ya, gara-gara apa? Gara-gara ini setengah. Jadi ini kan AC 1, 2, 3, 4 jalur. Karena ada galian, jadi tinggal 1 jalur guys. Gua nggak ngerti lagi nih. Galian apa? Gua nggak ngerti. Coba kita baca. Mohon maaf, berhati-hati perjalanan terganggu, ada pekerjaan galian untuk saluran tuh. Gorong-gorong sih buat saluran air. Tuh lu lihat tuh, tinggal 1 jalur dari 4 jalur. Sementara yang lewat bis. Gimana nggak macet? Tapi gue paling suka lewat jalur sini, soalnya apa? Banyak musuh kalau di sini tuh. Suka ada yang aneh-aneh, tiba-tiba ngebut-ngebut nggak jelas. Ya kan? Kebetulan hari ini juga slot kerjaan gue lagi free karena masih nunggu feedback dari sponsor. Mungkin kalau ntar teman gue yang di Australia kebanyakan kerjaannya paling ntar gue suruh oper ke gue aja sebagian. Jadi gue bisa nyantai gitu, pulangnya lebih cepat, on time. Gue biasanya tuh gitu kalau lagi free ya free, kalau lagi ada kerjaan kayak kalau gue nyebutnya sama temen gue kayak disiram air keras. Jadi kadang dia bilang tuh kayak, feedback udah ada belum? Gue nanyakan belum. Ntar tunggu minggu depan lu siap-siap lu kayak disiram air keras. Karena lu rasanya kayak langsung udah kaku lu depan komputer, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tapi nikmatin aja lah. Baru kemarin gue bilang di video gue apa namanya cari kerja tuh sekarang susah, jadi jangan banyak ngeluh, udah nikmatin aja gitu kan. Karena sekarang lapangan pekerjaan semakin dikit, sementara SDM yang butuh pekerjaan semakin banyak gitu. Jadi kita nih persaingan kita nih semakin berat sama orang lain. Baru aja ngomong gitu di video gue beberapa waktu lalu, tadi malam temen gue ada yang curhat. Jadi salah satu oknum di kantor gue tuh ada yang bilang ke dia kalau udah malam tuh nggak mau diganggu. Gue ketawa sih dengernya. Sementara kan kita ini kerja di bidang kreatif ya, kerja di bidang kreatif, kita produksian. Kalau gue rasa kalau udah di kayak gitu lu nggak bisa tuh lu bilang lu malam nggak mau diganggu tuh nggak bisa. Karena apa ya, ide itu kadang keluar kapan aja. Jadi orang kadang begitu ada ide daripada takut lupa dicatat, ntar takut nyampeinnya beda, langsung aja disampaikan. Dan lagi kan kayak produksian gitu, kadang temen gue tuh ngubungin dia cuman buat mastiin lu udah siapin belum semuanya buat syuting besok gitu, atau kita ada revisian mendadak gitu kan. Namanya bidang kreatif. Kalau gue ya gue ketawa, gue bilang dia malam nggak mau diganggu mah jangan jadi orang kreatif. Gue bilang orang kreatif tuh waktunya 24 jam, udah harus siap diganggu kapan aja gitu. Makanya gue lucu aja, gue bilang sama teman gue, udah bilang sama dia gak usah kebanyakan ngeluh. Jadi dia tuh ngeluh kayak aduh kerjaan gue banyak banget, padahal mah kalau dilihat aduh apa ya, kerjaan dia ngerjain orang lain tapi dia merasa itu dia yang ngerjain gitu. Kan lucu kan. Kayak misalnya contohnya gini, gue gue disuruh bikin sesuatu gitu, terus ntar teman gue di Australia ini bantuin nih bikin, karena ngeliat gue bingung kan, mau kesusahan. Terus gue ngaku-ngaku itu kerjaan gue. Kan lucu kan kayak gitu, ngaku-ngaku kerjaan orang lain. Ntar giliran lu ditanya sistem kerjanya gimana, apa yang lu bikin itu lu nggak bisa jawab. Dan orang yang satu ini nih, gue bisa nyebut dia public enemy karena hampir satu kantor nggak ada yang cocok sama dia, nggak ada yang cocok. Udah gitu
apa ya, komunikasi nggak nyambung. Jadi kadang kayak kita mau ngasih tahu dia sesuatu nih, gue mau jelasin A, ntar yang dia tangkep B. Sebaliknya juga dia mau ngejelasin ke gue A, ntar kita nangkep B. Jadi kayak nggak sefrekuensi gitu. Nah, tapi ya namanya dunia pekerjaan, di setiap kantor, di setiap perusahaan, setiap pekerjaan pasti ada aja yang kayak gitu. Ada satu atau dua individu yang beda lah sama yang lain, yang maunya enak tapi digaji gitu, nggak, malas kerja. Ya begitulah, nikmatin aja dunia perkantoran, ya kan. Set. Oke guys, sepertinya sampai di sini dulu video gue kali ini ya. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, langsung aja tulis di kolom komentar. Share juga video gue ke teman-temannya supaya makin banyak yang nonton video gue, makin banyak yang subscribe. Channel gue semakin maju, semakin berkembang. Jadi gue semakin semangat lagi nih bikin kontennya, bagi-bagi pengalamannya, sharing-sharing ilmu yang gue tahu guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.